ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وajil farajah. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, Saimin, Saimat, rahimakumullah. Kita bersyukur bersua lagi dalam keadaan sehat walafiat di ujung puasa yang ke-21 ini. Semoga dengan pertemuan-pertemuan kita Allah senantiasa mencatat nama-nama kita nanti di sisi Allah SWT untuk mendapatkan cinta dan kasih sayangnya. Pertemuan kita pada kesempatan petang ini adalah melanjutkan surat Al-Fajr yang tadi pagi kita sudah baca dan bahas ayat 1 sampai 10 dan berarti bahwa kita sekarang akan membaca dan membahas ayat 11 sampai 20. Bapak Ibu yang ingin membuka Al-Qur'annya ataukah mushafnya sendiri bisa membuka surat Al-Fajr surat yang ke-89 ayatnya 11 sampai 20. Bersama kita sudah ada Ustaz Zina, Ustaz Safi Soleh. Mudah-mudahan beliau sudah di rumah dan kita alhamdulillah dan kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Qur'an dan kita semuanya mendengarnya karena Al-Quran mendengarkan dengan saksama pun dengan khusyuk bisa mendapatkan pahala dari setiap huruf-huruf yang kita baca. Jemaah sekalian berbahagia, mari kita masuk ke screen seraya mempersilahkan kepada Ustaz Zina, Ustaz Safi Soleh untuk membacakan kepada kita Al-Quran. Tafadhal Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب
أكرمن فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فقدر وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil faraja sakhir. Kita haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh. Semoga Allah SWT senantiasa melihara kesehatan beliau lahir dan batin. Amin, amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran menjadi syifa, menjadi penyembuh bagi jiwa-jiwa kita selama ini yang mungkin banyak melakukan noda dan dosa. Pada kesempatan kali ini kita teruskan surat Al-Fajr, surat yang ke-89. Al-Fajr sudah menjadi bahasa kita di Asia Tenggara, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, yaitu Fajar. Waktu Fajar, turunnya di Mekah. Maka disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 30 ayat, dan tadi kita sudah baca ayat 11 sampai 20. Insya Allah besok pagi kita akan baca penggalan terakhir ayat 21 sampai 30. Terakhir pembahasan kita kemarin berbicara tentang orang-orang atau peradaban-peradaban yang hancur setelah mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Melakukan perbuatan togok dan berbagai macam kerusakan lainnya. Allah SWT berfirman di ayat
30, jadi kita maaf, ke ayat ke-10 kita review dari ayat ke-10. Ini terakhir adalah Fir'aun. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa fir'auna dzil autad. Jadi sebelumnya dibicarakan tentang kaum Ad, kemudian kaum Samud, dan terakhir adalah kaumnya Fir'aun, yaitu disebutkan wa fir'auna dzil autad. Jadi kalau sebelumnya itu disebutkan kaumnya, jadi kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian yang sekarang adalah disebutkan justru tokohnya, yaitu Fir'aun. Jadi disebutkan wa fir'auna dzil autad, tidak disebut sebagai kaum Mesir. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan kaum Mesir, selalu menyebutkan hanya Fir'aun saja. Sedangkan kalau kaum-kaum sebelumnya memang komunitasnya kaumnya yang rusak. Jadi ada kaum Ad, ada kaum Samud, dan semuanya binasa. Inilah mujizat Al-Quran. Kenapa? Karena kalau seandainya disebutkan kaum Mesir, tentu berbeda. Kenapa? Karena Mesir sampai sekarang masih ada. Jadi yang namanya Ad, yang namanya Samud, sekarang kan sudah tidak ada. Tidak ada lagi negara yang disebut dengan negara Ad, negara Samud. Tapi yang namanya Mesir masih ada sampai sekarang. Jadi artinya bangsa Mesir masih ada sampai sekarang. Artinya terbukti tidak binasa. Jadi dengan demikian di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan secara spesifik, secara khusus kaum Mesir. Selalu yang disebutkan Fir'aun saja. Jadi disebutkan wa fir'auna dzil autad. Lalu kemudian ayat baru, alladzina tagaw fil bilad. Ini adalah Fir'aun ya. Fir'aun ini adalah satu orang. Ini Fir'aun ini adalah satu orang ya. Tetapi kita lihat di sini kata sambungnya adalah jamak. Ini adalah isim mausul namanya. Kata sambungnya atau isim mausulnya bentuk jamak. Alladzina, bukan alladzi. Artinya apa? Kalau merujuk kepada Fir'aun saja, tentu di sini adalah alladzi. Ya, tetapi karena merujuk kepada yang sebelum-sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, yaitu kaum Samud, kaum Ad, dan banyak, maka kemudian kata gantinya atau isim mausulnya adalah alladzina bentuk jamak. Jadi artinya bahwa ini menunjukkan bukan hanya ayat 11, bukan hanya membicarakan Fir'aun, tapi membicarakan kaum-kaum sebelum Fir'aun, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Alladzina tagaw. Nah, lagi-lagi ketemu lagi kata tagaw di sini. Ini berkali-kali sebutkan. Alladzina tagaw. Jadi tagaw di sini kadang diartikan melampaui batas. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa tagaw itu adalah mendahulukan egonya, akunya. Jadi mereka semuanya tidak berhasil mengatasi masalah ego. Jadi ketika gagal mengatasi masalah ego, maka terjadilah kerusakan. Jadi artinya apa? Bahwa peradaban-peradaban rusak itu sumbernya daripada ego sebetulnya. Dengan demikian memang problem manusia ini adalah pada kemampuannya mengatasi egonya. Dan satu-satunya alat untuk mengatasi ego itu sebetulnya agama. Asalkan agama dipelajari secara saksama. Makanya disebut agama itu atau Al-Quran itu sebagai syifa. Fisudur, lima fisudur. Kenapa syifa lima fisudur? Karena ego itu kan letaknya dalam kesadaran. Nah, cuma sayangnya masih banyak yang di masyarakat kita, terutama di dunia pengetahuan, bahwa masalah itu ada pada misalnya masalah ideologi lah, masalah ketertinggalan pengetahuan. Memang iya, artinya kalau kita lihat ketertinggalan pengetahuan, masalah ketidakmampuan manajemen komunitas, tetapi penyebabnya semuanya, rootnya, akar masalahnya adalah ketidakmampuan mengatasi ego yang ketika ini terjadi pada pemimpin atau kepada elit, ini akan merembet ke bawah. Maka inilah menariknya Al-Quran, karena sebelumnya itu kan kaum dulu disebutkan. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan kaum Samud, kaum Ad, itu tidak pernah disebutkan siapa pemimpinnya. Ya cuma disebutkan muncul seorang yang durhaka di antara mereka. Ya, kadzabat Samudu bitaqwa. Kadzabat Samudu bitaqwa idzim ba'atsa ashqaha. Itim ba'as ashqa, ketika muncul seorang durhaka. Tapi tidak disebutkan siapa pemimpinnya. Kaum Ad juga begitu. Tidak disebutkan siapa pemimpin mereka. Nah, kecuali di Mesir disebutkan pemimpinnya, bahkan nama pemimpinnya lah yang dominan, yaitu Firaun. Nah, dengan demikian biasanya kenapa dari tiga urutan ini, kaum Ad, kaum Samud, baru Firaun, dan yang disebutkan pada terakhir Firaun, Allah seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwa sebetulnya ada pada pemimpinnya, ada pada
kepala negaranya. Kalau kepala negaranya itu bagus, baguslah semuanya. Karena namanya saya kepala itu kan kayak kita juga. Kalau kepalanya bermasalah, bermasalah semuanya. Kata orang, ikan itu rusaknya dari kepala. Kalau kepalanya ikan rusak, maka ke bawah jadi rusak. Jadi busuknya ikan itu pertama kali dari kepalanya. Kalau dari kepalanya rusak, ya nanti merembet ke bawah. Nah, begitulah juga. Allah berbicara tentang Fir'aun di sini. Fir'aun ini adalah nama orang, kepala negara, raja pada saat itu. Jadi artinya apa? Bahwa yang menyebabkan masyarakat rusak itu apabila pemimpinnya mengidap penyakit tagau. Penyakit tagau ini adalah penyakit egoistik. Penyakit egoistik itu kemudian menyebabkan yang bersangkutan tidak mau menerima masukan dari masyarakatnya, dari yang lain. Sehingga menjadi seakan-akan single fighter. Ketika seorang pemimpin menjadi single fighter, maka kemudian lama-kelamaan menjadi diktator. Ya, menjadi diktator. Menjadi totalitarian. Dengan demikian inilah kehancuran. Kita tahu Jerman itu pada saat terpilihnya Hitler, itu kan sebetulnya Hitler terpilih secara demokratis. Jadi Hitler itu dipilih berdasarkan suara terbanyak setelah pemilihan umum, setelah pemilihan raya. Tetapi apa yang terjadi? Hitler itu adalah orang yang egonya sangat besar, sehingga kemudian membawa Jerman memerangi semua tetangganya. Berperan dengan Perancis, Inggris, dan sebagainya. Pokoknya semuanya, dengan Rusia. Berperan dengan semuanya, akhirnya apa? Akhirnya kemudian membuat tentaranya kehabisan tenaga dan pada akhirnya kalah. Nah, jadi pemimpinlah yang menentukan jemaah sekalian. Oleh sebab itulah ketika Allah berbicara tentang manusia, yang pertama dibicarakan pemimpinnya. Ini kan luar biasanya Al-Quran. Jadi sebelum kita diciptakan di muka bumi, yang Allah pertama kali bicarakan itu adalah pemimpinnya. Allah pertama kali mengatakan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, khalifah itu kan adalah pemimpin, kata tunggal di sana. Yang kemudian kita sebut dalam surat Al-Baqarah 124 sebagai imam. Ini ja'ilu kalinas imama, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi imam itu kan pemimpin di depan. Yang namanya imam itu selalu di depan, tidak pernah imam di belakang. Jadi imam itu kalau kita datang di masjid selalu di depan. Dan selalu namanya imam itu cuma satu. Ya, imam itu diikuti. Nah, oleh sebab itulah yang pertama dibicarakan Allah adalah pemimpinnya, imamnya. Di mana Allah mengatakan kalau manusia ingin baik, maka imamnya, pemimpinnya harus menjadi otoritas saya, pilihan saya, domain saya. Jadi yang namanya pemimpin dalam pandangan Al-Quran adalah merupakan domain Allah. Supaya apa? Supaya manusia jangan dipimpin oleh orang-orang yang pada awalnya kelihatannya bagus, tapi sebetulnya menyimpan di dalam jubah kebaikannya itu togo. Seperti yang kita sebut tadi dengan Hitler kalau di Jerman. Kenapa dipilih oleh masyarakat? Tentu awalnya dilihat sebagai sesuatu yang bagus. Retorikanya, ceramahnya bagus. Mendatangkan, membakar semangat kalau dia berbicara. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata di balik retorikanya yang indah, di balik narasinya yang kalau berceramah, ternyata dia menyimpan ego yang sangat besar. Yang akhirnya kemudian mendatangkan kehancuran bagi bangsa dan negaranya. Nah, bayangkan kalau pemimpin manusia seperti itu, pemimpin agama misalnya, maka kemudian muncullah kehancuran di tengah-tengah manusia dan agama tersebut. Jadi inilah indahnya. Jadi Al-Quran menyebut tagau, Al-Fir'aun di sini. Baru menyebutkan tagau. Tagau ini tidak pernah dianut oleh komunitas, selalu individu. Jadi orangnya yang tagau. Makanya di sini kata-kata alladzina, orang-orang. Jadi orang-orang itu tagau biasanya apabila tertular oleh pemimpinnya tagau juga. Tagau. Ya. Makanya Fir'aun disebutkan, tapi bentuk tunggal pada saat Fir'aun dikatakan idhab ila Fir'auna innahu tagau. Jadi sesungguhnya dia tagau. Innahu togo, dia telah togo. Togo itu bentuk tunggalnya. Jadi izhab ila fir'auna atau ketika menyuruh Musa dan Harun, izhaba ila fir'auna innahu togo. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena Fir'aun itu telah togo. Jadi togo artinya berbuat semena-mena karena egoistik, arogan. Jadi istilah arogan bisa, tetapi awalnya dari ego sebetulnya. Jadi kesimpulannya sebelum kita pindah bahwa pemimpin itu terutama, tokoh publik terutama adalah harus mampu mengatasi egonya dulu. Kalau tidak mampu mengatasi egonya, maka tidak akan pernah bisa membawa masyarakatnya ke jalur yang benar. Tidak bisa membawa manusia kepada
track yang benar. Oleh sebab itulah ini yang harus dulu diberesin. Dan inilah yang selalu dibicarakan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang rajin mengikuti tadabbur kita pasti sering sekali menemukan kata-kata tagaw. Ya. Jadi di mana-mana kita ketemu tagaw. Mulai dari kita baca misalnya surat Al-Baqarah sudah ketemu kata-kata tagaw seperti ini. Sampai sekarang kita di surat ini kita pun masih menemukan alladzina taqaw fil bilad, yaitu orang-orang yang tagaw fil bilad. Ini perhatikan kata-kata bilad. Bilad ini kan negara. Jadi ini berbicara tentang negara. Jadi ini kaitannya dengan pemimpin. Ini Fir'aun di sini adalah pemimpin negara, yaitu raja. Dan kita lihat Nabi Ibrahim juga pada saat masuk ke Mekah, walaupun Mekah pada saat itu belum ada orangnya, kecuali dia dan istrinya dan anaknya, cuma bertiga, tetapi doanya pada saat dilantik atau diangkat oleh Allah sebagai imam, ketika Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama, itu ayat 124 surat Al-Baqarah. Ayat 126, berikutnya 126, dua ayat berikutnya. Maka kemudian pidato pertamanya Nabi Ibrahim sebagai pemimpin manusia, sebagai imamnya manusia adalah berupa doa, Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, disebutkan Allahumma ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Jadi yang pertama dibicarakan negeri dulu. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim belum ada orang di sana, cuma dia, istri dan anaknya. Tapi doanya atau pidato pertamanya sebagai imam bagi manusia adalah Allahumma ja'al hadzal balada amina. Baru warzuq ahlahu minas samarat, dan beri rezeki kepada penduduknya. Doanya ketika pertama kali juga datang ke sana sebelum diangkat jadi imam, ketika baru pertama kali sampai di Mekah, dia berikan di dalam surat Haji atau surat Ibrahim maksud saya. Surat Ibrahim ayat 35 kalau tidak salah dikatakan Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri-negeri aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jadikanlah aku dan anak keturunanku terjauh daripada menyembah hawa nafsunya. Al-asnam itu adalah hawa nafsu di situ, menyembah hawa nafsu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, untuk menyembah asnam. Asnam yang paling dekat itu adalah hawa nafsu kita. Karena di ayat ini dikatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, Tuhannya? Nah, ketika orang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, namanya tagaw. Ya, seperti itu. Maka kita juga sebutkan sebenarnya fa'amma man tagha wa atara hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa di surat An-Nazi'at. Sebaliknya wa amma man khafa maqama rabbi. Jadi kenapa makam Tuhannya? Karena sebetulnya jiwa kita adalah makam Tuhan. Jiwa kita itu adalah makamnya Tuhan sebetulnya di dalam diri kita. Ya. Makam itu kedudukan Tuhan sebetulnya di dalam diri kita. Jadi wa amma man khafa maqama rabbih, sehingga kemudian mensucikannya, wa nahan nafsa anil hawa, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi alladzina tagaw fil bilad. Jadi terjadinya kehancuran sebuah negeri itu ditentukan oleh pemimpinnya. Apakah pemimpinnya itu mampu mengatasi ego pribadinya atau tidak. Begitu tidak mampu mengatasi egonya, maka cenderung dia akan melakukan tindakan diktatorianisme. Jadi dia akan bertindak secara diktator. Nah, inilah jemaah sekalian sebagai di antara nanti akibat-akibat pemimpin yang diktator. Semua orang yang mencoba menyampaikan pendapatnya dan berbeda dengan pemimpinnya, dia akan ditahan, ditangkap, dibelenggu. Ini yang terjadi pada zamannya Fir'aun. Maka yang paling banyak dibelenggu pada saat itu adalah Bani Israel dan budak-budak yang lain yang dianggap tidak cekatan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mereka dibelenggu seperti ini. Ya. Fa'aktsaru fi hal fasad. Nah, sehingga kemudian ketika sudah tagaw, akhirnya melakukan fasad, kerusakan. Jadi kalau urutan-urutannya, Pak Ibu sekalian, ini sebetulnya adalah psikologi Al-Quran. Jadi ini adalah ilmu nafsnya Al-Quran, psikologinya Al-Quran. Yaitu bahwa fasad ini tidak terjadi kalau tidak didahului dengan togok. Jadi penyakit paling pertama togok dulu. Setelah togok, baru kemudian melakukan fasad. Dan fasadnya bukan lagi 1-2 kali, tapi faksaru. Ya. Mereka banyak melakukan perbuatan fasad. Pihak di mana? Di dalam al-balad tersebut, di dalam negara tersebut.
Jadi mereka membuat kerusakan di dalam negara. Ya, kerusakan-kerusakan itu banyak, diantaranya misalnya melakukan perbudakan, menghukum dengan tidak adil, menangkap dan merantai orang-orang yang selama ini mengkritiknya. Jadi fa'aktsaru fihal fasad. Mereka di dalamnya melakukan al-fasad, kerusakan. Ya. Jadi kerusakan ini yang nanti akan kita bicarakan. Tapi kita lihat dulu jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ini. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang sekarang dulu pakai begini Pak sekalian, sekarang sudah pakai borgol misalnya. Nah, apa sebabnya? Ya karena dianggap anti terhadap penguasa pada saat itu. Jadi tidak pernah terjadi kekuasaan itu diperbaiki. Penguasa tidak pernah bisa dikritik. Penguasa tidak pernah salah, selalu benar pada saat pemimpinan bersifat diktatorianisme atau totalitarian. Jadi tanda atau ciri pemerintahan yang diktator dan totalitarian adalah pemimpin tidak pernah salah. Raja tidak pernah salah. Yang salah selalu rakyatnya. Dan rakyat yang coba menegur atau memperbaiki raja atau pemimpinnya akan ditangkap dan dibelenggu seperti ini. Nah, jadi jemaah sekalian kita kembali kepada al-fasad. Bahwa yang dipesankan dalam Al-Quran itu adalah al-fasad. Tetapi Al-Quran sudah bicara tadi bahwa al-fasad itu terjadi setelah terjadi tagaw. Jadi penyakit pertamanya adalah tagaw dulu. Jadi toga baru fasad. Mari kita lihat di sini. Ya, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah dulu. Ya. Ini jemaah sekalian, kita bicara pemimpin yang pintar berbicara ataukah narasinya bagus atau orasinya bagus. Nah, ini surat Al-Baqarah 204. Allah berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia, may yu'jibuka, ada yang menakjubkan kau, maksudnya menakjubkan perhatian kamu, menarik perhatian kamu. Apanya menarik? Qauluhu, perkataannya, maksudnya ceramahnya, pidatonya. Qauluhu, pidatonya menarik perhatian kamu, menakjubkan kamu. Fil hayati dunia, dalam kaitannya dengan kehidupan dunia. Jadi kalau berkaitan dengan masalah kehidupan dunia, maksudnya di sini pembangunan negara dan sebagainya, dia menarik pidatonya, orasinya bagus. Dan supaya diterima oleh masyarakat, wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Supaya diterima oleh masyarakat, dia menggunakan agama sebagai baju. Wa yushhidullah, mereka mempersaksikan Allah ala ma fi qalbi, atas apa yang ada dalam kalbunya. Kita tahu pada saat Muawiyah akan kalah dalam perang Siffin, dan juga tadi pagi ditanyakan oleh Pak Nur, bahwa Muawiyah itu supaya mendapatkan dukungan, dia menombak mushaf Al-Quran, baru diangkat ke atas. Menunjukkan bahwa dia menjunjung tinggi Al-Quran. Salah satu unsur penting menjunjung tinggi Al-Quran adalah kedamaian. Jadi dia menyerang, tetapi ketika dia akan kalah, dia baru bicara Al-Quran. Padahal menyerang sendiri dilarang Al-Quran. Coba kita lihat ini cara berpikir yang dibolak-balik. Dalam Al-Quran dilarang menyerang, dilarang berperang sebetulnya dalam Al-Quran. Apalagi menciptakan adu domba, fitnah, buhtan tentang khalifah yang sah pada saat itu, yaitu Khalifah Rashidin yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tetapi Muawiyah hanya sebagai gubernur bisa memberontak terhadap penguasa. Dan banyak di antara kita yang tidak berani mengatakan bahwa itu salah, padahal yang namanya gubernur melawan penguasa pusat kan salah sebetulnya. Artinya penyebutan Ali sebagai Khulafaur Rasyidin adalah pengakuan bahwa dia benar. Namanya Rasyid itu benar. Dia adalah khalifah yang benar pada saat itu. Tapi ketika dilawan oleh Muawiyah, sedemikian pintarnya Muawiyah, sampai sekarang nggak ada orang yang berani menyalahkannya. Artinya sedikit sekali orang yang berani menyalahkannya. Ya. Mayoritas orang tidak berani berbicara kepada Muawiyah. Bahkan Muawiyah disebut dikasih radhiyallahu anhu. Padahal itu dilarang menyerang, apalagi menyerang pula kekuasaan Khalifah Rashidin yang keempat, versi Sunni. Dan ketika dia akan kalah, dia menombak Al-Quran di atas kepalanya. Dia angkat ke atas. Nah, orang-orang di belakangnya menganggap, wah ini pemimpin kita menghormati Al-Quran. Padahal menombak Al-Quran sendiri sudah salah. Tetapi dianggap itu sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Maka dikatakan, wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Dia mempersaksikan Allah, bahwa Allah itu juga ada dalam kalbunya. Jadi wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Jadi dia juga mempersaksikan
Jadi dia juga mengaku tindakannya itu adalah manifestasi atau pelaksanaan pengamalan dari alastu birabbikum qalu bala syahidana. Ini syahidana. Wa yashhadullah ala ma fi qalbi. Padahal apa kata Allah ini menurut Allah? Wa huwa aladul khisam. Padahal dia itu sebetulnya adalah penentang kebenaran yang paling keras. Wa huwa aladul khisam. Dia adalah penentang agama yang paling keras. Ini mirip dengan surat Al-Baqarah awal. Wa minan nasi may yaqulu, sama-sama minan nasi juga. Di surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Kalau di sini dikatakan wahum aladul khisam. Dia mempersaksikan Allah bahwa tindakannya itu atas nama Allah, tetapi kata Allah tidak, wa huwa aladul khisam. Dia itu adalah penentang yang nyata. Ya. Penantangnya nyata terhadap kebenaran. Ataukah di dalam surat Al-Baqarah tadi wahum la yu'minun, padahal mereka tidak beriman. Apa buktinya? Wa idza tawalla, apabila telah berpaling pergi dari orang-orang mukmin yang tadi dia bersaksi bahwa dia adalah melakukan tindakan itu atas nama Allah, sa'a fil ardi, maka dia segera berjalan di muka bumi, liyufsida fiha, membuat kerusakan padanya. Dia bersegera pergi, maksudnya segera, tidak ada jarak, segera pergi meninggalkan orang mukmin setelah dia bersumpah, dia membuat kerusakan. Jadi sa'a fil ardi liyufsidu fiha, segera pergi membuat kerusakan di muka bumi. Dia pesankan kepada anaknya bahwa nanti kalau kamu kalau saya meninggal nanti kamu harus lawan ini. Kamu harus memegang orang ini supaya kamu bisa gunakan untuk melawan ini. Sudah seperti itulah, dan itu yang dilakukan Yazid bin Muawiyah pada saat bapaknya, ayahnya menunjuk dia sebagai penggantinya, dan itu melanggar perjanjian tahkim di perang Siffin. Lalu kemudian Yazid memaksakan kehendaknya mengirim Al-Gojo ke Madinah untuk memaksa termasuk Imam Hussein untuk berbayat kepadanya. Jadi sa'afil ardi liyufsidu fiha, membuat kerusakan padanya. Wa yuhlikul harsa, dan menghancurkan ini al-harsa, tanaman-tanaman, wan nasla, dan hewan-hewan ternak. Jadi menghancurkan al-harsa wan nasla. Bapak Ibu jemaah sekalian, ini sudah dianggap buruk. Ini sudah dianggap aladul khisam, ini tadi aladul khisam. Padahal baru menghancurkan tanaman-tanaman dan hewan ternak. Kalau Yazid yang menyuruh gubernurnya untuk membunuh cucu Nabi, malah yang dihancurkan bukan hanya tanaman, bukan hanya ternak, tapi manusia. 72 orang di sana yang dipaksa tidak makan, tidak minum, setelah itu dibunuh secara sadis. Ya, tetapi sedikit orang mau berbicara tentang kebenaran. Bagaimana kita bisa berbicara tentang khalifatullah fil ardh? Bagaimana kita berbicara tentang kejayaan Islam? Bagaimana kita bisa berbicara bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin kalau pada saat yang sama kejahatan tidak mampu kita menyebutnya sebagai kejahatan. Sedangkan musuh kemanusiaan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemanusiaan tidak akan pernah tegak selama musuh-musuh kemanusiaan tidak bisa dihentikan. Dan musuh-musuh kemanusiaan harus kita kenali. Kalau kita tidak berani mengenalnya, apalagi kemudian menghentikannya, kita tidak pada tempatnya berbicara dengan suara yang besar, suara yang tinggi tentang kemanusiaan. Apalagi dengan kata-kata rahmatan lil alamin. Jadi wa yuhlikar harsa wan nasla. Dia melakukan kerusakan terhadap tanaman-tanaman dan hewan ternak. Wallahu, baru ditutup dengan wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka orang yang buat kerusakan. Bapak Ibu sekalian lihat ayat ini, hanya merusak tanaman, hanya merusak binatang ternak, dan sudah dikutuk oleh Allah dengan kata-kata wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kepada al-fasad. Kaum Samud yang dibunuh adalah an-naslah, hewan ternak, yaitu onta, yang oleh Nabi Saleh disebut dengan naqatullah, dan sudah dihukum oleh Allah SWT. Jadi ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita mana kebenaran dan mana kebatilan. Puasa kita lakukan adalah untuk menjadi bertakwa. Dan tanda orang bertakwa adalah ketika tegak pada dirinya, terang pada dirinya, pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Antara kejahatan dan kebaikan. Dalam surat Al-Anfal disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum.
Wahai orang-orang beriman, kalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, maka tandanya adalah Allah menjadikan dalam diri kalian furqan, pembeda. Di manakah pembeda itu kita temukan? Apabila berjumpa dua pasukan. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Surat Al-Anfal ayat 40. Jadi, kapan ke Al-Furqan itu bisa kita buktikan? Pada saat berjumpa dua pasukan. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada salah satunya yang salah, atau dua-duanya salah. Nah, pada saat itu kalau berdiri dua pasukan berhadapan-hadapan, maka pada saat itu jelas terang benderang. Pada saat itulah furqan harus ditegakkan. Dan itu adalah tanda takwa. In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi orang beriman, jika kalian sudah benar-benar bertakwa kepada Allah dengan puasanya, maka tandanya adalah furqan. Furqan itu adalah bisa membedakan mana pelaku kejahatan dan mana orang yang terzalimi. Mana yang zalim dan mana yang menjadi objek yang dizalimi. Mana fa'il zalimnya dan mana maf'ul zalimnya. Harusnya jelas. Kalau kita tidak jelas, berarti jangan-jangan dalam hati kita masih tertutup. Liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Kita lihat lagi berikutnya surat Al-Maidah. Ini adalah setelah Kabil membunuh Habil. Setelah Kabil membunuh Habil, lalu kemudian ayatnya berbunyi begini. Min ajli dzalika, disebabkan oleh karena yang demikian itu, yaitu terjadinya pembunuhan Habil oleh Kabil. Kata benar ala Bani Israel, kami tetapkan. Kata benar ala Bani Israel, kami tetapkan atas Bani Israel. Annahu bahwasanya. Man qatala nafsan. Siapa membunuh satu orang, ingat. Membunuh satu orang. Apapun alasannya, siapapun orangnya. Apalagi kalau itu orang suci. Apalagi itu bukan satu orang, tapi 72 orang. Man qatala nafsan. Siapa membunuh satu orang, satu nafs. Bighairi nafsin. Tanpa merupakan kisas atas kejahatan orang itu, artinya bukan karena hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan, au fasadin, atau membuat kerusakan fil ardi, muka bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat di sini kata-kata fasadin fil ardi disejajarkan dengan qatala nafsan. Jadi membuat kerusakan di muka bumi sama setara dengan qatala nafsan. Sama-sama hukum, sama-sama nilai dosanya itu apa? Faka'annama qatalan nasa jami'an. Seakan-akan atau seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Faka'annama, seakan-akan seolah-olah qatala membunuh an-nasa, manusia jami'an seluruhnya. Al-Quran jelas sekali Pak Ibu sekalian. Tapi kenapa kita umat Islam tidak berani menggunakan ayat ini terhadap Muawiyah dan Yazid? Ini adalah pertanyaan terbesar Pak Ibu sekalian. Di tengah-tengah umat Islam yang Al-Quran ada di tangannya, sama sekali tidak pernah kita dengarkan kecaman terhadap perbuatan Yazid membunuh cucu Nabi. Padahal pada saat yang sama menangis kita kalau mendengarkan lagu dibacakan tentang rindu Rasul. Apa tandanya kita rindu kepada Rasul? Rindu kepada yang dirindui juga oleh Rasul. Apa tandanya cinta kepada Rasul? Cinta kepada yang dicintai Rasul. Sama, ketika kita cinta kepada Allah, harus mencintai yang dicintai Allah. Makanya kita harus mencintai makhluknya. Karena cinta kepada makhluknya adalah tanda kita cinta kepada Allah. Lalu bagaimana dengan Rasul? Cucunya dibunuh sedemikian rupa dan kita mayoritas umat Islam hanya diam. Tidak berani mengangkatnya di permukaan. Kalau ada yang mengangkatnya langsung diserang sebagai orang sesat. Tidak diberikan panggung, tidak boleh berceramah di mana-mana. Membikin peringatan, dibubarkan. Padahal ini jelas dalam Al-Quran. Man qatala nafsan bighairi nafsin. Saya membunuh satu orang tanpa orang itu membunuh orang lain. Au fasadin fil ard, membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a. Hukumannya seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Ya. Sebaliknya, waman ahyaha, siapa yang menghidupkannya? Menghidupkan itu bisa langsung di sana, bisa juga dengan membelanya secara moral, secara psikologis. Siapa yang menghidupkannya? Faka'annama ahyan nasa jami'a. Maka seakan-akan juga menghidupkan manusia seluruhnya. Boleh jadi karena kita sudah tidak lagi memperhatikan ayat-ayat seperti ini, kita dipindahkan kepada hadis-hadis supaya kita jauh daripada Al-Quran. Dan itu yang menyebabkan umat Islam sekarang, mohon maaf, menjadi paria di mana-mana. Negara yang mayoritas Islam ada 40-an negara Islam, mayoritas Islam, kurang lebih 48.
tapi tidak berdaya. Bahkan tidak bisa mempersatukan dirinya sendiri. Apa sebabnya jemaah sekalian? Kita tidak bisa menentukan kebenaran dan kebatilan. Kita tidak berani berkata secara jelas ini benar, ini salah. Padahal Nabi mengatakan kebenaran harus kita sampaikan walaupun itu akibatnya pahit. Qulil haqq walau kana murr. Jadi siapa menghidupkan satu orang seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Jami'ah seluruhnya. Kita teruskan lagi berikutnya. Al-Anfal. Ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang kafaru itu adalah orang yang tertutup hatinya dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka itu adalah menjadi pelindung terhadap sebagian yang lain. Terbukti sekarang ya Mas kalian dari suara-suara kemarin ketika Indonesia menolak Israel bertanding di Indonesia, berlaga di Indonesia dalam sepak bola yang disuarakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bali dan Jawa Tengah, maka kemudian banyak mencaci makinya. Bahkan kita lihat banyak pemikir yang kemudian membela Israel. Padahal Israel jelas-jelas melakukan kejahatan setiap hari. Membunuh rakyat Palestina, mengambil tanah-tanah mereka. Negara-negara tanah-tanah itu dengan occupied land tidak boleh dibangun, tapi mereka membangunnya. Dan ketika rakyat Palestina membelanya, maka mereka dibunuh, ditangkap dan dibunuh. Dan dunia seakan-akan diam terhadap ini. Bahkan FIFA sendiri, organisasi sepak bola itu bersikap ganda, standar ganda. Dia berani menghukum Rusia karena menyerang Ukraina, tapi tidak berani menghukum Israel. Dan hebatnya lagi orang-orang berbicara tentang intelektualisme, tentang pentingnya kebenaran, tidak berani mengkritik Israel, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah akibat daripada membiarkan kebatilan menang di masa-masa yang lalu. Jadi walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din. Kita lihat sampai sekarang bahkan berdasarkan tiba-tiba ada lembaga penelitian yang mengedarkan penelitian bahwa ternyata 73% rakyat Indonesia mendukung Israel main di Indonesia. Bayangkan Pak sekalian. Jadi serempak diorkestrasi oleh intelektualnya berbicara, lembaga-lembaga pulingnya juga tiba-tiba berbicara, media mainstreamnya juga mengecam orang yang menentang Israel. Tapi begitu Israel melakukan kejahatan demi kejahatan, semuanya diam. Artinya apa? Seperti ayat ini, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din. Maka apa yang harus kita lakukan? Illa taf'aluhu. Kalau kalian umat Islam tidak melakukan hal yang sama, apa? Yaitu bantu-membantu. Jadi harusnya umat Islam juga bantu-membantu. Kalau kalian umat Islam tidak bantu-membantu, illa, di sini dua kata, illa. Ya. Jika kalian tidak. Jadi illa di sini kita pisahkan. Ada kata in dan la. Jika kalian tidak, kaliannya di sini, karena bentuk jamak nih. Jika kalian tidak melakukannya, huknya adalah hal yang sama, yaitu ba'duhum awliya'u ba'din, maka takun akan terjadi fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar. Maka di majelis tadarus dan tadabur kita ini berkali-kali kita imbau umat Islam harus bersatu. Jangan mau dipecah belah. Nggak perlu kita ribut antara Sunni dan Syiah, antara yang mau puasa lebih awal, buka puasa lebih awal, dan yang terakhir, biarlah kita saling menghormati. Yang sudah sampai pada tingkat pemahaman bahwa buka puasa itu adalah sampai agak gelap, silakan menunggu gelap. Tapi mereka yang masih berpikir bahwa buka puasa itu segera setelah matahari terbenam, silakan melakukannya. Dalam sebuah rumah kalau itu terjadi, saling toleransi, indah sekali. Supaya apa? Seperti dalam Al-Quran dikatakan, Pak sekalian. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal yang sama, takun akan terjadi fitnatun, terjadi kerusakan. Terjadi fitnah. Fitnah itu adalah kerusakan sistem fil ardi di muka bumi. Wa fasadun, dan kerusakan alam di muka bumi dengan kerusakan yang besar. Wa fasadun kabir. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ini kata-kata fasadnya dikasih kabir di belakangnya. Wa fasadun kabir. Ya. Jadi ayat 73 menjelaskan kepada kita pentingnya kita bersatu, Pak sekalian. Marilah kita semuanya merajut persatuan. Ya. Sunni Syiah anggaplah itu sebagai sekunder saja.
Intinya yang primernya apa? Sama-sama Islam. Sama-sama berimankan kepada Allah, berimankan kepada Rasulullah, berimankan kepada Al-Quran, berimankan kepada malaikat-malaikat, berimankan kepada hari akhirat. Sama-sama seperti itu. Marilah kita coba menjadi perajut persatuan. Marilah kita menjadi perindah persatuan. Yang kita kecam adalah para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena kalau membiarkan kejahatan terhadap kemanusiaan, lama-kelamaan kita juga akan tertimpa atasnya. Maka kejahatan terhadap kemanusiaan itu harusnya dihentikan. Dan harusnya Bapak Ibu sekalian, harusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN, United Nations, yang paling terdepan di sini. Kenapa? Karena ketika UN dibuat, didahului dengan semacam konstitusi yang bernama Universal Declaration of Human Rights, yang di dalamnya bicara tentang kemanusiaan. Maksudnya Universal Declaration of Human Rights, hak-hak manusia. Tapi kenapa human right ini seakan-akan tidak berlaku kepada orang Palestina? Human right hanya berlaku kepada Israel. Padahal Israel tadinya adalah penduduk negara-negara Eropa, negara Barat. Lalu kemudian mengaku dianiaya di Jerman, kok kenapa orang Palestina yang harus memikul penderitaannya? Yang melakukan kejahatan kepada Israel, Bani Israel itu adalah orang Jerman. Hitler, kata mereka, dengan Holocaustnya. 6 juta orang menurut informasi dari orang Yahudi yang dibunuh. Tetapi kenapa orang Palestina yang harus memikulnya? Kenapa bukan orang Jerman? Ini kan adalah bentuk kezaliman baru. Jadi sebetulnya dia ingin melakukan kejahatan terhadap orang Palestina dengan menempatkan ini sebagai korban kejahatan. Seakan-akan dia korban kejahatan. Dan karena dia korban kejahatan, seakan-akan sah melakukan kejahatan yang lebih berat terhadap orang lain. Itu apa namanya? Politik korbannya Zionisme internasional. Nah, jadi Al-Quran mengatakan kepada kita ya sekalian, harusnya kita aulia ba'duna aulia ubat. Kita juga harusnya ba'duna. Sebagian kita harus menjadi pelindung, menjadi pemersatu terhadap yang lain. Karena kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ini surat Al-Anfal, surat Al-Qasas. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah pada apa yang Allah berikan kepada kamu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa yang Allah berikan kepada kamu. Apa yang diberikan kepada kita? Mulai daripada hidup, fasilitas hidup, seperti udara, matahari, bumi, makanan, minuman, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Carilah semuanya dengan itu semuanya. Gunakanlah itu semuanya untuk apa? Untuk ad-daral akhirah. Jadi orientasinya ad-daral akhirah. Tetapi walatan sanasibaka minad dunia. Tapi ingat, kamu meninggalkan dunia masih ada orang lain. Pada saat nanti kita mati, ketika bapak, ibu, dan saya meninggal dunia, masih ada di belakang kita orang lain. Masih ada anak kita, masih ada cucu kita, masih ada ponakan kita, tetangga kita. Pokoknya masih banyak manusia. Dan kita juga harus memeliharakan bumi untuk mereka. Maka dikatakan, jangan lupakan tanggung jawabmu untuk generasi yang datang berikutnya. Jadi kata-kata walatan sanasibaka minad dunia, jangan lupakan tanggung jawabmu kepada generasi-generasi yang datang kemudian setelahmu, dengan cara jangan merusak di muka bumi. Karena kalau merusak di muka bumi, menderita nanti anak cucu kalian. Maka walatan sanasibaka minad dunia, persiapkan akhirat kalian, tapi jangan dalam persiapan akhirat itu bersifat fatalistik dengan tidak mengurusi dunia, bahkan membiarkan dunia ini menjadi morat-marit. Wasin Allah, dan selalu berbuat kepadamu. Wala tabghil fasad, jangan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada al-fasad fil ardh. Jadi kata-kata wala tabghi, jangan mencari, kita artikan jangan menginisiasi, melakukan suatu perbuatan, tindakan yang bisa mengarah kepada kerusakan di muka bumi. Jadi larangan wala tabghil fasada fil ardh. Jangan pernah mencari sesuatu yang bisa mendatangkan kerusakan di muka bumi. Ya. Apa sebabnya? Innallaha, sungguhnya Allah, la yuhibbul mufsidin, tidak mencintai orang buat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau misalnya membunuh cucu Nabi, apakah Allah mencintainya? Pembunuhnya tentu tidak dicintai. Tapi beranikah kita berdiri bersama Allah, tidak mencintai mereka? Karena Allah katakan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak mencintai mereka, maka tanda kita cinta kepada Allah juga dengan tidak mencintai mereka.
Maka bukan kita benci kepada Israel sebagai negara di Timur Tengah. Tetapi yang kita benci adalah Israel yang membenarkan pembunuhan terhadap orang Palestina. Jadi ini bukan kebencian ras, bukan membenci Israel sebagai ras, tetapi sebuah negara, entitas negara yang membenarkan kehadiran sebuah negara di atas tanah-tanah orang lain. Kita tidak benci kepada Yahudi karena Yahudi adalah agama samawi, tapi orang Yahudi membenarkan itu tentu salah. Dan termasuk Allah tidak cinta kepada mereka. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah saja tidak cinta kepada mereka, bagaimana mungkin kita mencintai mereka? Jadi siapa yang mencintai para perusak di muka bumi, pada dasarnya melawan Allah SWT, dan melawan Allah adalah melawan fitrahnya sendiri. Melawan fitrahnya adalah melawan kemanusiaan. Kelihatannya membela kemanusiaan, tapi pada hakikatnya melawan kemanusiaan. Masih surat Al-Qasas, ayat 83. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat, rumah akhirat. Naj'aluha, kami jadikan akhirat itu lilladzina, untuk orang-orang yang la yuriduna uluwan, yang tidak mencari kesombongan, yang tidak menyombongkan. Coba. Jadi ad-darul akhirah ini kami jadikan, kata Tuhan, untuk siapa? Lilladzina, orang-orang yang la yuriduna, yang tidak menginginkan uluwan, perbuatan sombong. Sedang uluwan fil ardi wala fasada. Sedangkan di dalam surat Al-Isra apa kata Allah berkenaan dengan Bani Israel? Coba kita lihat. Kita lihat surat 17 ya. Ayatnya 4 ya. Wa qadaina ila Bani Israel. Kami telah menetapkan, menuliskan di dalam kitab suci. Fil kitab, apa yang terjadi dengan Bani Israel. La tufsidunna fil, kamu pasti akan membuat kerusakan di muka bumi. Marrataini, 2 kali. Wala ta'luna, ini dari kata ulu tadi. Wala ta'luna uluwan. Wala ta'luna uluwan kabira. Dan kamu melakukan kesombongan yang sebesar-besarnya. Wala ta'luna uluwan kabira. Ini sama ayatnya tadi. Mana tadi? Ya. Sama tadi dengan Al-Baqarah yang ini nih. Ya. Uluwan ini. Sama persis. Uluwan. Wala ta'luna uluwan. Ini Bani Israel. Ya. Ayat 4. Kalau yang tadi di sini adalah Al-Qasas. Al-Qasas. Ayat berapa tadi nih? Ayat 83. Jadi kalian melakukan uluan. Jadi Allah mengatakan Allah tidak menjadikan akhirat itu untuk mereka yang uluan fil ardi wala fasada. Untuk mereka melakukan kesombongan di muka bumi, dan juga tidak diciptakan akhirat, dibuat akhirat untuk orang-orang yang melakukan fasada di muka bumi. Jadi Al-Quran jelas sekali di mana kita harus berdiri. Wal akibatu lil muttaqin. Sedangkan akhirat itu dipersiapkan untuk siapa? Lil muttaqin. Wal akibah, akibah artinya akhirat. Karena akibah ya akibat. Kita sampaikan dunia sebab, akhirat akibat. Jadi kata akibat di sini artinya akhirat. Akhirat itu untuk apa? Lil muttaqin. Jadi akhirat itu lil muttaqin. Dan ini konsisten di surat Al-Imran juga dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu, akhirat itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Nah, jadi Bapak sekalian, ini apa Al-Qur'an kalau kita dalami semua, dengan kita ambil tadi satu kata saja itu fasad, kita menemukan satu makna yang luar biasa dalamnya. Itu baru satu. Dapat kita bayangkan dalam 10 ayat yang kita baca sebetulnya banyak kata yang bisa kita dalami, tapi waktu kita tentu tidak cukup. Ini saja baru kita baca fasad, sekarang sudah hampir setengah 6 ya, waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita kembali ke pembahasan utama kita. Jadi faksaru fi hal fasad, mereka banyak melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Fasabba alaihim rabbuka sautal adab. Akibat daripada fasadnya ini ya. Jadi akibat daripada perbuatan fasadnya, Allah berikan kepadanya adalah azab. Fasabba, Allah menimpakan alaihim kepada mereka, Rabbuka Tuhanmu menimpakan kepada mereka sauta adab, yaitu cambuk adab, cambuk hukuman. Saut adab itu adalah cemeti hukuman, dicambuk sebagai hukuman. Dan Allah SWT selalu mengawasi kita. Ini adalah kita ambil dari ilustrasi angkasa luar, di mana alam semesta diamati oleh para ilmuwan. Kalau para ilmuwan saja bisa mengamati gerak alam semesta, apalagi Allah SWT. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, benar-benar mengawasi. Ya. Inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Tuhanmu benar-benar
ya dengan terhadap kalian adalah al-mirsad, mengawasi. Jadi artinya tidak ada yang boleh luput dari kita. Kita boleh saja berpura-pura berpura-pura menjadi humanis. Tapi Allah tahu kalau kita sebetulnya adalah inhuman. Dengan apa? Dengan mendukung kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina. Ini kita bicara bangsa Palestina, tidak bicara tentang Islam dan bukan Islam, bicara tentang manusia. Yang kita bela bangsa Palestina, baik Yahudi, Nasrani, ataupun yang Islam. Yang kita bela di sana adalah penghuni asli tempat itu yang tanahnya dirampas setiap saat oleh sebuah negara, sebuah entitas yang menyebutnya sebagai negara Israel. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu itu adalah benar-benar mengawasi. Nah, jemaah sekalian, sebagai apa yang menyebabkan manusia terjadi bias, distorsi tentang kemanusiaan dan kebenaran, yaitu apabila orientasinya, motifnya selalu berkaitan dengan kesenangan dunia saja. Kalau yang ada di pikirannya hanya dunia dan dunia dalam pengertiannya, yang namanya dunia ini, Bapak sekalian, adalah tidak ada akhirat sama sekali dalam orientasinya. Tadi kita lihat dalam surat Al-Qasas, harusnya kita jadikan akhirat sebagai tujuan. Wabtagu fi ma ataqallah daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi apabila akhiratnya dipotong sehingga melakukan apa saja yang penting mendapatkan dunia, itu namanya sudah mencari dunia. Fa'ammal insan, maka adapun manusia itu. Jadi adapun manusia ini, idza mabtalahu rabbu, apabila Tuhannya mengujinya. Apabila Tuhannya mengujinya ini, Tuhannya mengujinya. Mengujinya dengan apa? Dengan kenikmatan ini. Fa'akramahu. Jadi salah satu ujian itu Bapak Ibu sekalian adalah diberikan kehidupan dunia yang nyaman. Jadi di antara ujian Allah, Rabb, kepada manusia adalah akramahu, memuliakannya. Memberikan pangkat dan jabatan ini. Memberikan pangkat dan jabatan. Memberikan kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan di sini juga tentu yang lebih tinggi adalah kenikmatan kenabian, wilayah. Fa'akramahu wa na'amahu. Jadi depan manusia apabila diuji oleh Tuhannya, dimuliakan. Jadi dimuliakan termasuk ujian. Wa na'amahu, dan juga kenikmatan. Fayaqulu, maka dia berkata. Yaqul, dia berkata. Fayaqulu, dia berkata. Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi, Tuhanku. Akramani, memuliakan aku. Jadi kalau dia diberikan ujian dalam bentuk kemuliaan dan kenikmatan, ada manusia yang merasa agamis ya, pada saat itu. Kelihatannya agamis. Ya. Karena dia merasa inilah caranya Tuhan memuliakan saya. Ya. Padahal boleh jadi cara mendapatkannya itu adalah keliru, salah. Maka kita lihat pada saat sebaliknya. Jadi apakah pernyataan ini benar atau tidak? Bisa dilihat pada kebalikannya. Apabila diuji dengan sesuatu yang tidak nyaman. Kita lihat berikutnya. Ketika tiba-tiba jatuh miskin seperti ini, tidak punya rumah, kecuali hanya di pinggir-pinggir jalan bikin gerobak-gerobak seperti ini. Ini adalah homeless ini. Wa amma, dan adapun idza mabtalahu, apabila Tuhannya mengujinya. Wa idza mabtalahu, wa amma idza mabtalahu, dan adapun apabila Tuhannya mengujinya dengan cara apa? Faqadara alaihi rizqahu. Iya, qadara itu artinya disempitkan rezekinya, rezekinya terbatas. Qadar ini artinya ditentukan terbatas rezekinya. Maka pada saat itu fayaqulu, dia berkomentar. Apa komentarnya? Rabbi ahanani. Tuhanku telah menghinakanku. Coba. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kita lihat manusia pada saat dicoba dengan sebaliknya. Pada saat belum terintimidasi penduduk Kufa oleh Ibnu Ziyad, mereka semuanya mengaku mendukung Al-Husain, Imam Husain. Mereka semuanya mendukung Muslim bin Aqil sebagai utusan Sayyidina Husain yang dikirim ke Kufah. Semuanya mendukungnya, bahkan menampung di rumah mereka. Termasuk Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi ketika sudah mulai diintimidasi, faqadara alaihi rizqahu, sudah mulai dibatasi rezekinya, diancam. Kalau kamu tidak pergi, saya akan pecat kamu sebagai wali kota. Kepala sukunya akan dibunuh, maka semuanya kembali kepada sukunya. Kepala sukunya memanggil anggota sukunya untuk kembali dan menarik dukungannya kepada Muslim bin Aqil dan Imam Husain. Tiba-tiba merasa Rabbi Hanan, seakan-akan yang memuliakan dia itu adalah gubernur Ibnu Ziyad. Seakan-akan yang memuliakan dia adalah kepala negara Yazid bin Muawiyah. Tiba-tiba seperti itu.
fayaqulu rabbi ahanan, maka seakan-akan Tuhan itu menghinakannya. Ya. Jadi Bapak sekalian, ujian manusia itu adalah pada saat diberikan kesempitan. Kalau apa namanya, dia normal seakan-akan pendukung kemanusiaan semuanya. Semuanya berbicara tentang bahasa saintifik, intelektual dan sebagainya. Semuanya menggunakan apa namanya premis-premis yang indah, menggunakan pernyataan-pernyataan, proposisi-proposisi yang menarik hati. Tapi begitu sudah berbicara tentang Israel, di mana berkelindan semuanya di sana adalah pendapatan, bisnis dan sebagainya, maka kemudian mulailah berkata, Tuhanku menghinakanku. Padahal sebetulnya jemaat sekalian terbahagia terjadi dan tidak ada pemihakan kepada orang kecil. Ini jemaat sekalian terbahagia, lagi-lagi pemihakan kepada orang kecil. Ini yang dibicarakan berikutnya. Ya, mari kita lihat. Kala, sekali-sekali tidak. Kamu bukan dihinakan oleh Allah. Kamu hina akibat pilihan hidupmu sendiri. Yaitu apa? Bal, yang benar ialah la tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim saja sudah disebut dengan dihinakan, terhinakan. Dan ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Yang paling terkenal dan paling banyak kita hafal adalah surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yaitu siapa mereka itu? Yang mereka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Ini baru tidak memuliakan anak yatim. Bagaimana kalau tidak membela dan menelantarkan anak yatim? Bukankah dengan kasus Palestina itu ribuan anak-anak yatim, orang tuanya dibunuh, dipenjara tanpa proses peradilan. Dan PBB yang berbicara tentang Universal Declaration of Human Rights diam saja, bahkan bersifat ganda kalau sudah Israel. Kalau negara lain langsung dijatuhi sanksi, mata uangnya anjlok, diputuskan dari SWIFT, dari jaringan perbankan internasional seperti Rusia misalnya, Iran, Korea Utara, Venezuela. Tetapi bagaimana dengan Israel? Kan ini kelihatan bahwa yang mengendalikan semua termasuk PBB dan FIFA adalah Israel, Yahudi, Zionism. Ya. Sehingga mereka semua tidak berkutik kalau menghadapi Bani Israel. Dan ini adalah kata-kata Al-Quran, la tufsiduna fil ardi marratain wala ta'luna uluan kabira. Jadi balla tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Juga tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin. Ini sama dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wala tahudduna ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi ayat-ayat ini kalau disadari umat Islam, semua umat Islam harus berpihak kepada Palestina, terlepas Palestina itu Islam atau bukan Islam. Sebagaimana kita berpihak kepada Venezuela, Korea Utara. Walaupun Korea Utara ateis, tapi ketika dia diembargo seperti itu, kita harus membelanya. Venezuela yang agamanya beda dengan kita membelanya. Kenapa? Karena dia dianiaya oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Wala tahaddun ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin. Indonesia tadi menurut riwayat, polling 73% mendukung Israel. Artinya apa, jemaah sekalian berbahagia? 73% umat Islam. Kalau umat Islam itu, karena mayoritas di Indonesia Islam, tidak konsisten lagi dengan Al-Quran. Benar yang dikatakan Nabi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku, umatku telah menjadikan Al-Quran ini dijauhi. Yang hebatnya lagi, tidak sedikit juga agamawan juga mendukung Israel. Wa ta'kuluna turas aqlan lamma, dan kalian hanya memakan harta warisan dengan secara lobah, dengan tamak. Apa artinya memakan harta warisan? Harta warisan anak yatim maksudnya. Harta warisan orang miskin dengan dikaburkan kepemilikannya. Tanah-tanah mereka karena dia miskin tiba-tiba berubah namanya. Ada persekongkolan antar oknum-oknum tertentu dari luar dan dari dalam pemerintahan. Tiba-tiba dibikinkan sertifikat, padahal tidak pernah merasa terjadi transaksi jual beli. Ya. Wa ta'kuluna turas aqlan lamma. Mereka makan dengan lobah dan tamak.
Dan ketika orang miskin itu ingin menuntut haknya, mana bisa, nggak punya uang untuk bayar pengacara. Ya. Tanahnya misalnya sampai 1000-an meter diambil begitu saja. Tiba-tiba pindah tangan. Ya kalau kemudian melawan di pengadilan, bagaimana membayar pengacara? Mencari makan saya setiap hari susah. Ya. Kemudian pergi lagi ke pengadilan setiap saat untuk menghadiri pengadilan. Inilah jemaah sekalian terbagian terjadi. Wa taquluna turasa lama. Dan ini juga yang terjadi pada anak-anak yatim Palestina dan orang-orang miskin mereka. Harta-harta mereka, tanah-tanah mereka, pohon-pohon tanaman mereka dibombardir, dibuldoser begitu saja oleh Israel. Dan dunia yang menyebut dia sebagai berperadaban, sedikit-sedikit bicara tentang human right, seakan-akan matanya ditusuk ketika berkaitan dengan fakta dan realitas kejahatan yang dilakukan Israel. Wa ta'kuluna turasa lama. Wa tuhibbunal mala hubban jama. Sebabnya karena sudah sangat mencintai dunia dengan secita-citanya. Intelektual sudah takut tidak dibayar honornya, sudah takut dikeluarkan dari universitas. Pebisnis takut tidak mendapatkan proyek dari berbagai macam jaringan internasional. Wa tuhibbunal mala hubban jama. Inilah menyebabkan kejahatan terus terjadi. Wa tuhibbunal mala hubban jama, dan kalian mencintai al-mal, harta benda, dengan kecintaan yang luar biasa. Wa tuhibbunal mala hubban jama. Jadi hubban sudah cinta dengan kecintaan yang luar biasa. Hubban jama. Nah, jadi kesimpulannya bahwa penyakit terbesar manusia adalah togo. Dan penyebab togo itu adalah hubbud dunia, seperti dalam ayat ini. Nabi pun mengatakan bahwa penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit wahan. Ketika sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada mati. Yang lebih memiriskan lagi bahwa ketika orang berbicara tentang agama pun berbicara tentang cinta dunia juga. Betapa banyak orang yang tidak membawakan agama karena merasa tidak ada donatur di belakangnya, tidak ada funding di belakangnya, tidak ada yang mendukungnya secara finansial. Sehingga apa yang terjadi ujung-ujungnya agama berada di tangan kaum donatur. Terutama kalau donatur-donatur kapitalistik, artinya agama menjadi alat permainan. Agama hanya menjadi biji catur yang dipermainkan setiap saat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, tadarus dan tadabbur Al-Quran kita mencerahkan hati kita. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan dan diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan agar kita menghormati kembali Al-Quran. Bukan hanya membaca dan menghafalnya, tetapi mentadabbur isinya, sehingga kita temukan mutiara kemanusiaan yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Muslim berpuasa, kita berpuasa. Beliau haus dahaga, kita haus dahaga. Maka bolehkah kita kupas habis-habis cara batinnya, keseluruhan menghadapi majlis malam Al-Qadar yang akan menentukan kita pada setahun ke depan, bahkan secara batinnya menentukan akhirat kita daripada kupasan ayat-ayat dan surah yang sebelumnya. Maka semuanya ditajalikan di Karbala untuk kita bersiap menghadapi malam Al-Qadar tadi. Bezanya, kita masih berbuka dengan makanan Al-Ma'idah fil Ar, sedangkan mereka forever diberikan Al-Ma'idah minas sama. Beri pencerahan dan teguran, Ustaz. Afwan semua. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, apakah kita juga akan siap menyantap makanan to'am minas sama, atau tetap akan meneruskan to'am kita, hidangan kita dari bumi saja, dari materi saja, benda-benda saja? Jawabannya ada pada saat malam-malam Lailatul Qadar. Maka bagi Bapak Ibu yang suka menghadiri malam-malam Lailatul Qadar, mari kita renungkan. Apakah kehadiran kita di malam Lailatul Qadar itu benar-benar motifnya karena cinta kepada Al-Quran atau hanya karena cinta kepada diri kita? Karena tidak sedikit orang yang menghadiri malam Lailatul Qadar hanya supaya penyakitnya sembuh, ekonominya bangkit kembali, hidupnya lapang. Apakah ini salah? Tentu tidak salah, tapi tidak akan membawa kepada seperti yang ditanyakan tadi Pak Nur, yaitu menerima hidangan dari langit. Karena hidangan dari langit itu Al-Quran itu. Al-Quran itu.
Jadi ketika kita telah keluar dari malam Lailatul Qadar, padahal di sana 3 malam berturut-turut minimal, apalagi yang melakukannya sampai malam ke-29, menjunjung tinggi Al-Quran di atas kepalanya, dan bersumpah untuk menjadikan Al-Quran sebagai junjungannya, tetapi sekeluar dari Ramadan dan Lailatul Qadar, kembali saja seperti semula. Al-Quran tidak pernah dikaji secara sistematis. Dianggap sudah mengkaji Al-Quran dengan mendengarkan ceramah yang hanya mengutip ayat Al-Quran 1-2 biji saja. Padahal itu sebetulnya Al-Quran sebetulnya bukan dikaji, tetapi dijadikan sebagai penghias ceramah saja. Kalau itu yang kita lakukan setiap saat, berarti belum pernah kita kembali kepada Al-Quran. Berarti artinya apa? Kehadiran kita pada malam-malam Lailatul Qadar, terutama yang mengikuti sumpah Al-Quran, itu hanya merupakan formalitas ritualistik belaka saja. Dan selama itu terjadi, jangan kita berharap akan datangnya hidangan dari langit. Apalagi datangnya manusia suci yang ditunggu-tunggu. Karena dia datang kalau kita siap semuanya menyambutnya. Dan apa bukti kesiapan kita? Kembali kepada Al-Quran. Karena beliau datang sebagai syarik Al-Quran, pasangan Al-Quran. Berikutnya lagi. Kalau tidak lagi Pak Ibu sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang kurang, ada yang tidak pas, maka mohon diabaikan saja, jangan diambil, jangan digunakan. Itu adalah dari pribadi Al-Fakir. Ambillah seperti yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran tadi. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter, Bu Ayu. Ayu, Dokter.